Halo bosku, kembali lagi di channel Tebo Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit hasil review pertandingan kemarin malam, dan saya akan juga memberikan sedikit prediksi saya untuk nanti malam. Oke, sebelum saya memberikan sedikit review atau memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Tebo Parley ini dengan cara like, comment, dan subscribe channel Tebo Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi saya selanjutnya. Oke, dimana di sini saya langsung saja akan mereview hasil pertandingan kemarin malam, yang dimana di Liga Premier Inggris ini ada Newcastle berhadapan dengan Manchester United. Kita diprank oleh MU, dia kecolongan di babak pertama dengan gol cepat dari Newcastle dan dia hanya bisa membalas satu gol. Oke, di sini kita loss bosku karena saya mengambil MU 3/4 over 2,5. Di sini kita loss, dia bermain imbang. Saya lanjut ke Liga Turki, di mana di sini ada Kayserispor berhadapan Sivasspor. Saya mengambil Sivasspor leg-legan over 2. Di sini dia kalah dengan skor akhir 3-0, tapi kita masuk di over under. Oke bosku, Konyaspor berhadapan dengan Besiktas, yang dimana saya mengambil di sini Konyaspor dengan menahan 1/4 over 2,5. Kita di over under tidak masuk, tapi di handicap kita masuk bosku dengan Konyaspor menang dengan skor tipis 0-1. Oke, di sini kita win lagi. Di Liga Jupiler Belgia, di mana ada Charleroi berhadapan dengan Leuven, yang dimana benar saja saya memilih Leuven dengan menahan setengah under 3/4, dan di sini dia menang dengan skor 0-3 bosku. Di sini kita win bosku. Cafe Mechelen berhadapan dengan Serai, yang dimana di sini saya mengambil Mechelen dengan menahan memberikan handicap setengah over 2,34, dan di sini dia menang dengan skor 2-0 bosku. Kita win. Oke. Dan di build mix parlay saya di build pertama kita gagal di MU. Oke, di build kedua juga kita gagal di Sivasspor. Oke. Dan saya minta maaf karena di sini kita masih belum win di single bet di build mix parlay kita, tapi di single bet kita masih profit. Oke, dan saya akan memberikan sedikit hasil prediksi saya untuk laga nanti malam di video selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 28-29 Desember, yang dimana di sini saya akan memberikan sedikit prediksi di Liga Premier Inggris, yang dimana langsung saja saya mengambil Leicester berhadapan dengan Liverpool, yang dimana kita tahu Liverpool berada di peringkat kedua dan Leicester yang berada di peringkat ke-10 untuk saat ini di klasmen. Oke, dan bicara tentang Leicester terlebih dahulu, dia baru saja mengalami kekalahan di kandang City dengan skor 6-3. Dan sekarang dia harus bertemu peringkat kedua lagi, yaitu Liverpool. Tapi jika kita perhatikan rekor kandang Leicester ini, yang dimana dia dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali menelan kekalahan, saya cukup yakin untuk nanti malam di kandang Leicester bisa memberikan perlawanan, tidak seperti di kandang Manchester City. Oke, dan 5 laga terakhirnya memang kurang bagus dengan hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dan sisanya dengan kekalahan. Dan Liverpool yang kita tahu saat ini dengan 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali mendapatkan hasil seri, dan di rekor tandangnya pun dia cukup bisa dikatakan bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, hanya 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Bicara tentang head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, mereka kedua tim ini hanya 1 kali berakhir dengan seri dan 3 kali dimenangkan oleh Liverpool dan hanya 1 kali dimenangkan oleh Leicester. Oke, dan kesimpulan saya untuk laga nanti malam ini, saya cukup yakin mengambil Leicester. Saya mengambil Leicester dengan menahan 2, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di under 4. Karena alasan saya kenapa mengambil under 4, yang kita tahu saat ini Liverpool sangatlah profit dalam pencetakan golnya. Dan jika kita lihat dari segi head to head kedua tim ini, yang saat pertemuannya tidak lebih dari 4 gol, yang dimana Leicester ini selalu bisa memberikan perlawanan di kandangnya bosku. Oke, saya lanjutkan ke Crystal Palace berhadapan dengan Norwich, yang dimana Norwich baru saja habis dibantai di kandangnya sendiri oleh Arsenal dengan skor 0-5. Oke, Norwich berada di peringkat ke-20, yaitu peringkat bawah, dan Crystal Palace berada di peringkat ke-12 untuk di klasmennya saat ini. Oke, bicara tentang head to head pertemuan kedua tim dalam 5 laga terakhirnya, tentu Norwich tidak pernah menang, yaitu
Crystal Palace menang 3 kali dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Tidak pernah menang menghadapi Crystal Palace membuat saya cukup yakin untuk memegang Crystal Palace. Tapi jika kita perhatikan dari statistik Crystal Palace, yang beberapa pemain penyerang intinya seperti Benteke dan Saha tidak bisa tampil untuk laga nanti malam, yang dimana Benteke masih sakit dan Saha baru mendapatkan kartu merah di laga berhadapan dengan Tottenham. Dan kemungkinan nanti malam akan terjadi undergoal terlihat dari pertemuan kedua tim ini, yang jika kita bahas statistiknya, yang dimana 5 laga terakhirnya kurang bagus dengan 3 kekalahan, 1 kali seri, 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan rekor kandang Crystal Palace yang dimana di sini hanya 1 kali kalah, 2 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan Norwich yang dimana sangatlah buruk dengan 5 laga terakhirnya dengan 4 kali kekalahan, 1 kali mendapatkan hasil seri, tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya. Dan rekor tandangnya yang dimana di sini hanya 1 kali menang dan 2 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan, tidak pernah menang dalam 5 laga terakhirnya. Dan saya cukup yakin di sini mengambil Crystal Palace. Saya mengambil Crystal Palace dengan mengambil handicap setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di under 2/3/4, karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam akan sengit antara kedua tim ini, dan Norwich ini pastinya akan memberikan perlawanan di kandang Crystal Palace. Maka dari itu saya cukup yakin mungkin nanti malam akan terjadi undergoal, karena jika kita tahu dan perhatikan penyerang Crystal Palace beberapanya tidak bisa tampil. Dan saya lanjutkan ke Watford berhadapan dengan West Ham, yang dimana di sini West Ham baru habis kalah di kandangnya sendiri menghadapi Southampton, yang dimana dia kalah dengan skor tipis yaitu 3-2. Yang dimana jika kita bicara tentang statistik West Ham dalam 5 laga terakhirnya sangat kurang bagus, yaitu dengan 4 kali kekalahan, 1 kali hasil seri, dan rekor tandangnya dimana di sini hanya 1 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali mendapatkan hasil seri dan 3 kali mendapatkan hasil kekalahan. Jika kita lihat dari Watford yang dimana di sini dia berada di peringkat ke-17 dan West Ham sangatlah menurun berada di peringkat ke-6. Dan Watford yang dalam kita perhatikan statistiknya sama juga bosku, hanya 1 kali menang, 4 kali mendapatkan kekalahan 5 laga terakhirnya, dan rekor kandangnya pun sama dengan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, Watford hanya menang bisa sekali saja bosku menghadapi West Ham, dan 4 kalinya lagi dimenangkan oleh West Ham. Dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil West Ham. Kesimpulan saya mengambil West Ham, mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2/4. Karena saya cukup yakin untuk nanti malam akan terjadi over goal antara West Ham berhadapan dengan Watford. Dan jika kita perhatikan juga dari segi head to head pertemuan dalam 5 laga pertemuan kedua tim ini, yang dimana selalu terjadi over goal dan dimenangkan oleh West Ham, dan semoga nanti malam juga West Ham kembali menang dengan skor yang telak. Dan saya lanjutkan ke Southampton berhadapan dengan Tottenham, yang dimana kita tahu Tottenham saat ini berada di peringkat ke-5 dan Southampton berada di peringkat ke-14. Dan bicara tentang head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana Tottenham 3 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Southampton dan 1 kali berakhir dengan seri, dan hanya 1 kali dimenangkan oleh Southampton. Dan bicara tentang Southampton terlebih dahulu, di rekor kandangnya yang dimana dia tidak pernah terkalahkan dengan 3 kali mendapatkan hasil seri dan 2 kali mendapatkan hasil kemenangan. Bicara tentang 5 laga terakhirnya, dimana di sini dia 3 kali seri, 1 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali menelan kekalahan. Dan Tottenham yang dimana rekor tandangnya kurang bagus dengan 3 kali kekalahan, 1 kali seri, dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan bicara tentang 5 laga terakhir, Tottenham ini yang bagus dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, 1 kali menelan kekalahan. Dan saya cukup yakin di sini mengambil Tottenham mengambil di sini leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2/4. Saya cukup yakin untuk laga nanti malam
Tottenham bisa memenangkan laga berhadapan dengan Southampton. Walaupun dia bermain di kandang dengan statistik yang cukup bagus, tapi saya cukup yakin Tottenham bisa memberikan perlawanan. Oke. Dan saya lanjutkan ke laga terakhir, di mana di sini ada Liga Portugal. Tondela berhadapan dengan Gil Vicente. Di mana di sini ada Tondela yang dalam 5 laga terakhirnya dia 3 kali menelan kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan, dan rekor kandangnya pun 3 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali menelan kekalahan. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, di mana di sini ada Gil Vicente berhadapan dengan Tondela, yang di mana di sini lebih diunggulkan yaitu Gil Vicente dengan 2 kali kemenangan, 1 kali untuk Tondela. Oke. Dan 2 kalinya lagi berakhir dengan seri. Dan kedua tim ini jika kita perhatikan dari peringkat cukup jauh bosku, yang dimana Vicente berada di peringkat 6 dan Tondela berada di peringkat ke-15. Dan jika kita lihat Gil Vicente dalam 5 laga terakhirnya, dimana di rekor tandangnya dia 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri, dan 1 kali mendapatkan kekalahan. Dan 5 laga terakhirnya dimana di sini hanya 1 kali seri, 2 kali kalah, dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil Tondela. Saya mengambil Tondela dengan menahan setengah. Oke, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di under 2/3/4. Karena saya perhatikan antara kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini sangatlah bagus dalam segi pertahanan dan segi penyerangan bosku, dan kemungkinan untuk laga nanti malam akan terjadi under goal ataupun bisa terjadi tidak ada gol sama sekali, dan mungkin saja kedua tim ini akan bermain imbang seperti yang saya lihat dari segi head to head kedua tim ini. Oke. Sekian prediksi single bet saya akan memberikan bill mix parlay, yang dimana bill mix parlay saya dimana di bill pertama ada Tottenham saya mengambil leg-legan, West Ham saya mengambil leg-legan, dan Crystal Palace saya mengambil handicap setengah. Dan di bill kedua saya mengambilkan Tondela menahan setengah, Leicester saya mengambil under 4, Crystal Palace saya mengambil under 2/3/4, dan West Ham saya mengambil over 2/4. Oke. Sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya dan jadikanlah video saya ini sebagai referensi untuk teman-teman. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.